Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sordel Tumpul. Di video kali ini saya ada sebuah mainboard gigabit H110M S2PH dengan kendala jika dinyalakan pen hidup berputar, mati lagi, hidup lagi, kemudian mati lagi, hidup lagi. Jadi seperti itu terus menerus ya, jadi bolak-balik. Langsung saja saya coba nyalakan dengan power supply. Kita lihat permasalahannya ada di mana. Ikuti saja videonya step by stepnya agar tidak gagal paham. Saya pasang dulu power supply-nya. Seperti biasa saya kasih LED ya di pin ATX-nya di sini. LED ini fungsinya hanya untuk standby power supply ya. Power supply sudah dinyalakan. Lalu saya coba nyalakan. Kita lihat permasalahannya seperti apa. Kerusakan seperti ini sering terjadi pada tipe mainboard H110M. Kendalanya hampir kebanyakan seperti ini kerusakannya. Nah, setelah dinyalakan dia hidup, pennya hidup, kemudian mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Jadi berulang seperti ini terus menerus. Kerusakan seperti ini masih ada pada area V-core. Jadi masih ada pada area tegangan V-core, tetapi bukan kerusakan pada MOSFET, tetapi pada prosesornya itu sendiri ataupun pada area PWM bermasalah. Bisa juga IC PWM-nya rusak. Nah, IC-nya ini, dan kemungkinan juga ada pada area IC I/O controller atau IC I/O controllernya ini bisa juga rusak. Ini IC-nya ada dua ya. Kalau yang ini tuh IC untuk mengatur PCI. Nah, dia berputar. Nah, dia berputar tetapi tidak bip. Agak lama tadi muternya ya. Cuman kembali lagi, dan terkadang ini tampil ya. Langsung saja kita akan cek bagian PWM-nya dahulu. Bagian sini nih. Aduh, sorry, ini agak kendor nih. Wah, copot lampu LED-nya. Di bagian PWM-nya dulu kita akan cek. Kita cabut dulu power supply-nya. Nah, di sini akan saya sedikit jelaskan ya. Jadi sistem kerjanya itu seperti ini ya. Lebih enaknya kita bongkar dulu aja deh. Prosesornya kita buka dulu biar lebih kelihatan gitu, biar nggak gelap begini. IC PWM ini dia menggunakan IC apa ini nggak kelihatan, ISL 95858HRZ. Jadi IC PWM ini diaktifkan sama si prosesor dan diproses oleh IC I/O controller. Jadi seperti itu. Nah, lebih enaknya kita buka dulu deh skematiknya ya. Kita lihat. Kita ke laptop. Kita buka skema board view-nya. Nah, ini seperti ini bentuknya. Di sini saya menggunakan skema board view H110M S2 karena yang S2PH saya tidak ada. Perbedaannya hanya pada IC SIO. Pada H110M S2PH menggunakan dua buah IC SIO, sedangkan pada H110M S2 menggunakan satu buah IC SIO, tetapi IC PWM-nya sama. Nah, ini dia IC-nya. IC-nya ISL 9585HRZ sama ya. Nah, yang kita cek di sini itu pertama-tama tegangan apa namanya itu, tegangan kerja ya untuk supply si IC ini.
Nah, kita lihat di sini tegangan kerjanya itu di pin berapa, coba kita lihat. Nah, ini dia nih, P95858 V. Berarti ini tegangan kerja ya, tegangan supply konsumsinya si IC inilah. Kita klik. Nah, kita coba lihat. Nah, di sini ada pin 24. Nah, ini tuh larinya kemana aja nih? Biasanya kalau PWM itu larinya akan ke power supply langsung. Kita coba lihat, dia masuk ke pin ke sini ya. Ini R berapa nih? Ini, nah ini resistor 22 nih. Jadi kaki ini masuk ke resistor 22 ohm. Nah, coba kita klik ke sini. Ini tahanan ya, tahanan resistor 2,2 ohm. Tetapi di mainboard, di motherboard yang S2PH itu ini sudah tidak ada resistornya. Dia sudah dijumper langsung ya di sini ya. Jadi sudah tidak memakai resistor. Nah, kita coba klik. Nah, di sini VCC. VCC itu lari ke power supply sini. Nah, pin 5 volt. Nah, 5 volt ya, yang warna merah di power supply itu 5 volt. Nah, ini titik-titiknya. Dari power supply 5 volt setelah on, dia masuk ke sini ke resistor, ditahan sama resistor ini, lalu masuk ke langsung ke IC. Ditahan dengan menggunakan resistor 2,2 ohm. Kebanyakan kerusakannya itu resistor putus. Tetapi tidak menutup kemungkinan IC-nya rusak. Kita coba cari lagi tegangan kerja utamanya, yaitu konsumsinya buat IC PWM-nya. Nah, ini nih pin 32 ya. Ini ya, PDDP ya. Kita coba klik. Nah, ini ya teman-teman, pin 32 tegangan supply PWM. Coba kita lihat larinya tuh ke sini, ke C, lalu ke sini ya, ke sini. Ini resistor 2,2 ohm. Ini resistansinya 2,2 ohm ya, sebesar 2,2 ohm. Kita coba klik. Nah, di sini tuh masuknya ke pin 12 ya, 12 volt, pin ATX 12 volt, dan masuk ke kaki 44. Nah, V12. Jadi ini tegangan langsungnya. Coba kita lihat pin 44. Nah, V12 ya. Jadi menggunakan dua buah tegangan supply atau konsumsi tegangan IC ini, menggunakan tegangan 5 volt di pin 24 dan tegangan 12 volt di pin 32 dan pin 44. Jadi seperti itu ya. Jika tegangan kerja sudah muncul, sudah hadir 5 volt dan 12 voltnya sudah ada ketika motherboard di-on-kan, tetapi hasilnya masih sama saja, kemungkinan besar kerusakan ada pada IC PWM-nya dan bisa jadi pada prosesornya. Kok bisa prosesor? Karena IC PWM ini diaktifkan oleh prosesor itu sendiri dengan menggunakan pin 20. Nah, ini P-Core PSS Enable. Nah, yang ini kita lihat pin 20 larinya ke prosesor. Kita lihat pinnya yang mana nih? Oh, ini dia nih. Nah, yang ini ya. Lalu dikontrol dengan IC I/O controller. Sama fungsinya untuk sinyal perintah generator clock. Biasanya itu dari IC I/O. Jadi sama-sama mengaktifkan ya. Sama-sama mengaktifkan si IC PWM, diaktifkan dengan prosesor dan diaktifkan juga dengan IC I/O controller melalui sinyal perintah generator. Yang mana kakinya? Coba kita cari di sini. Nah, ini PTT,
power GD ya, bukan ground ya, PTT power GD. Jadi untuk mengaktifkan sinyal generator clocknya. Jadi prosesor ikut mengaktifkan, I/O ikut mengaktifkan, istilah kasarnya seperti itulah ya. Kalau saya belajarnya autodidak soalnya, jadi nggak begitu ngerti lah bahasa-bahasa seperti ini. Nah, di sini ada, coba kita klik PTT, pinnya pin berapa, pin 8. Coba kita lihat ke IC I/O. Nah, di sini juga ada pin 43, jadi terhubung ya. Kalau itu sih apa namanya, yang PTT power jarang terjadi bermasalah ya. Kebanyakan itu tegangan supply IC tidak cukup atau drop, atau IC ini sendiri yang mati. Jadi seperti itu. Atau bisa juga prosesornya yang bermasalah, tidak mengenable V-core. Jadi tegangan enable keluar dari prosesor masuk ke IC PWM, dan PWM aktif dan dikontrol oleh IC I/O seperti itu. Nah, di sini di IC I/O juga ada yang namanya, coba kita lihat. Nah, ini VR RDY. Ini fungsinya untuk batas ambang tegangan begitu. Jadi kalau ada tegangan tekor atau tegangan drop atau short di area PWM ini atau di prosesor ini, maka IC I/O controller akan menghentikan kerjanya. Mainboard tidak hidup atau nyala hidup, tetapi tidak tampil, atau nyala sebentar kemudian mati. Jadi kerusakan seperti itu bukan hanya di MOSFET-nya saja yang bocor, tetapi di area I/O controller, PWM, dan prosesor itu sendiri. Langsung saja kembali lagi ke motherboardnya, kita ukur apanya yang rusak. Coba kita akan ukur tegangan konsumsi ya, tegangan kerja dari IC PWM ini. Jadi tegangan 5 volt dan 12 voltnya apakah hadir atau tidak, karena IC ini menggunakan dua buah tegangan supply dari 5 volt sini dan 12 volt dari sini. Ada juga di sebagian mainboard yang lain itu IC ini tuh kerjanya hanya menggunakan satu buah supply 5 volt. Itu ada di tipe-tipe motherboard yang lain ya. Kalau yang untuk yang ini menggunakan dua buah. Saya pasang dulu power supply-nya. Ya, power supply udah saya pasang. Kita coba on kan. Kita ukur tegangan kerjanya di sini. Apakah tegangan kerja IC PWM ini, tegangan supply buat si IC ini ada yang hilang, drop? Kita langsung cek saja. Kita nyalakan dulu. Nah, ini pen udah berputar ya. Jadi motherboardnya sudah on. Jadi saya pakai ampermeter analog di skala 10 volt. Probe min di ground. Menurut skematik di sini itu tegangan 5 volt ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, tegangan 5 voltnya ada ya. Nah, on 5 volt, kemudian dia drop lagi karena proteksinya aktif. Karena motherboardnya bermasalah, jadi proteksinya aktif, power supply kembali mati, hidup mati. Ini pin 24 ya, pin 24. Dan coba kita ukur di sini pin 24 IC, maksudnya ini tuh menuju pin 24 IC, dari sini 5 volt. Coba kita ukur 12 nya. Nah, 12 nya on, kemudian drop lagi. Coba kita lihat.
Ini karena saya pakai skala 10, jadi ngebanting ya, karena melebihi ukuran dari testernya. Nah, perlu lebih ya ngebanting. Coba kita ukur di sini, output resistor 2,2 ohm menuju pin 32, menuju pin 32. Kita coba ukur di sini. Sama ya, bagus. Nah, ini tegangan ada semua nih. Supply ada semua. Bagus ya. Supply ada 5 volt dan 12 volt. Jadi tegangan itu masuk ya. Ada, hadir. Kemungkinan besar nih IC PWM ya rusak ya. Tapi kita coba. Kita matikan dulu, kita cabut power supply-nya. Kita coba ukur resistor yang ini, yang ukuran 2,2 ohm. Biasanya kalau diukur tegangan itu tegangan outputnya normal, tetapi resistornya udah nggak bagus. Kita coba ya, siapa tahu bukan PWM nya, siapa tahu resistornya yang udah mulai jelek. Kita coba. Nah, saya akan mengukur resistor yang ini ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Dipoto aja lah. Nah, resistor yang ini pakai, karena ini ukuran resistornya 2,2 ohm, saya menggunakan skala kali 1. Kita coba ukur resistor yang 2,2 ohmnya. Ini bagus ya, 2,2 ya. Bagus juga, 2,2 ohmnya resistornya. Coba ini yang 12 voltnya. Nah, 12 voltnya ini resistornya, resistansinya udah nggak bener ya. Ini 2,2 ohm ukurannya, ternyata diukur itu nggak 2,2 ohm. Kita coba ukur lagi. Nah, nggak nyampe ini. Ini cuman berapa ini? Ini hampir 1 kilo ini. Sekitar, oh enggak sih, sekitar 400 ohm nih. Ini resistornya 2,2 ohm. Ini resistornya bermasalah. Kita akan cabut, kita akan coba ganti resistornya. Mudah-mudahan IC PWM-nya tidak bermasalah ya. Saya akan cabut dulu resistornya. Nah, ini dia resistornya. Resistornya itu ukuran 2,2 ohm. 2,2 ohm. Jadi resistornya kecil sekali. Posisi di mainboard itu kurang lebih sekitar 400 ohm. Setelah dicopot, diukur kembali, ini ukurannya sekitar 30 sampai 20 ohm. Jadi tegangan yang dihasilkan itu tidak stabil, tidak optimal. Resistansinya sudah labil ya, berubah-ubah. Saya akan cari penggantinya dulu resistornya. Saya akan cari copotan saja karena tidak punya. Ada tidak di sini? 2,2 ohm. Nah, di sini ada resistornya ya. Saya akan pindah saja. Saya kanibal saja. Nah, ini resistornya 2,2 ohm. Saya akan pindah.
Udah tercabut, saya pasang ke sini. Oke, pemasangan sudah selesai. Resistornya sudah terpasang. Ya, jadi resistor yang ini ya, mungkin nggak kelihatan ya karena kecil banget. Nah, yang ini 2,2 ohm, ini ukurannya. Ini dari 12 volt ATX masuk ke resistor ini. Jadi resistor ini sebagai fuse ya fungsinya. Lalu masuk ke IC. Ke IC ini. Ke IC PWM ke kaki 32. Kita coba hasilnya apakah mantap. Saya pasang dulu power supply-nya. Mudah-mudahan IC PWM-nya bagus ya. Soalnya IC ini tuh susah nyarinya kalau rusak. Colokan power supply-nya. Dan kita coba apakah speaker sudah bunyi dan pen berputar terus. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ya ternyata ya. Oh enggak, bagus nih. Oh, dan jos ya teman-teman. IC PWM masih bagus. Permasalahan ada pada resistor. Nah ini udah bunyi. Kalau untuk tipe gigabit itu seperti ini, jadi tidak berputar terus. Jadi kalau belum ada memori, dia akan mati, terus dia akan on lagi. Kita coba pakai memori, kita tes, kita matikan dulu. Udah mati, saya pasang memorinya. Apakah dia akan ngebip sekali? Kalau ngebip sekali berarti sudah oke. Kan ya, pen berputar kencang. Nah, bip sekali teman-teman, hanya sekali bipnya ya, berarti sudah mantap. Kita tes saja langsung ke layar monitor dan tes langsung dikasih harddisk ya. Kita matikan dulu power supply-nya. Saya pasang dulu VGA-nya. Lalu kita coba on-kan. Apakah berhasil nyala tampil di layar monitor? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah bip dan tampil ya teman-teman. Nah, loading Windows sudah berjalan dan tampil. Alhamdulillah. Pasang keyboard. Sudah oke ya teman-teman. Permasalahan ada pada jalur supply IC PWM yang 12 voltnya. Resistornya sudah tidak bagus. Nah, resistor ini saya tempel di sini tadi nih. Resistornya ini ukuran 2,2 ohm, bermasalah. Jadi tegangan tidak stabil. Setelah diukur resistor ini tidak bagus.
Perbaikan motherboard kali ini sudah selesai, sudah bagus hasilnya. Permasalahannya ada pada resistor yang tadi ya, yang 2,2 ohm. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Jika suka tekan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempesona.